Raja Wali FM. Shalom sahabat pendengar, saat ini Anda akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan mari bersiap menyambut kebenaran firman Tuhan. Lebih daripada menyambut orang yang paling penting di hidupmu, karena kita mau menyambut Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Pencipta alam semesta, yang sudah menebus kita, yang sudah membayar kita. Kita adalah miliknya. Mari dengan sungguh-sungguh. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, urapi bibir mulut dan lidah hamba-Mu, hamba semakin kecil dan Engkau semakin besar. Biar pengajaran khotbah pagi hari ini kami berjumpa dengan kuasa-Mu, kami mengalami kuasa-Mu, kami mengalami kasih-Mu, kami mengalami kebenaran. Amin. Ini ayat yang sudah seringkali kita bicarakan, seringkali dibahas, berulang kali, belasan, puluhan, ratusan kali bahkan. Kata cari artinya apa? Kata cari artinya apa? Kalau ini hilang, kemudian saya cari artinya apa? Artinya belum menemukan. Setuju? Kalau sudah ditemukan itu tidak dicari lagi. Betul? Sedangkan cari belum menemukan saja, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sedangkan sedang mencari saja, belum menemukan saja, ada rasa haus, rindu, lapar akan Tuhan, gairah akan Tuhan, meluap-luap api itu berkobar untuk terus mencari Tuhan, mengejar Tuhan, jadi pemburu Tuhan. Kita sudah mendapat, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada rasa haus, lapar akan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Sedang mencari saja kita sudah mendapat ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Coba buka ayat lengkapnya, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nah, kalau Anda baca itu mulai dari ayat 25, jangan khawatir ya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi yang dicari makanan, pakaian. Kita sudah punya makanan, sudah punya pakaian. Jadi dibilang semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanan ditambahkan, pakaian ditambahkan, dan semua yang kita punya itu akan ditambahkan ketika kita sedang mencari. Ketika kita dalam proses mencari. Apalagi kalau kita sudah menemukan kerajaan Allah. Makanya miliki rasa haus, lapar akan Tuhan. Saya berdoa setiap hari, doa saya itu punya rasa haus dan lapar akan Tuhan ya. Pak Timotius Hardono ya, mentor saya juga pernah mengajari kami doa. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jangan cari yang sia-sia. Barusan kemarin ada yang tawarin saya bisnis. Katanya setiap klik itu lihat iklan, kemudian iklannya 5-6 detik kalau tidak salah. Kemudian jeda 10 menit, klik lagi sampai 10 kali dapat $0.3. Kamu oke lah, kamu sudah dapat sekian ratus ribu. Pasti nanti mau lagi. Manusia tidak pernah puas. Ratusan ribu, jutaan habis di sana. Saya langsung bilang sama orangnya, adakah kenalan orang IT? Saya buat juga seperti gini. Tapi diklik, begitu kita klik, lihat firman Tuhan. Haleluya. Lihat firman Tuhan, sisa cari donatur. Supaya semua orang baca firman Tuhan. Justru COVID ini diizinkan Tuhan supaya kita mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah. Jangan lagi cari yang sia-sia. Ada tawaran bisnis ini supaya banyak penghasilan di sini lagi. Uang terus dipikir. Orang mau menikah, pasang profil Facebooknya pacarnya, terus dipasang pacarnya. Tidak pernah posting firman Tuhan di Facebook yang memberkati orang. Matanya cuma tertuju sama pacarnya. Jadi kalau ini pacarnya, matanya cuma tertuju begini. Heran sekali. Miliki gairah. Saya doanya itu setiap hari, biar aku ditanam dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar aku semakin terpikat, hatiku semakin melekat kepadamu. Aku ditanam dalam hadirat Tuhan. Paksa aku Tuhan, habiskan kedaginganku, materekan aku dalam hatimu. Jangan pernah lepaskan aku dalam pelukanmu. Biar aku terus kagum, terpesona akan Engkau. Aku minta gairahmu Tuhan, gairah yang Engkau miliki akan jiwa-jiwa. Aku minta menjadi bagianku. Hidup kita untuk kerajaan Allah. Kita ini sudah ditebus. Kita ini milik Tuhan. Jangan untuk kepentingan diri kita sendiri saja.
mencari saja itu sudah menemukan. Dengan gairah seperti gini, dengan kehausan, dengan kelaparan seperti ini, kita sudah menemukan, kita sudah mendapat, semuanya ini sudah ditambahkan kepada kita. Anda tidak akan dipotong gaji, tidak akan pengurangan gaji, tidak akan kekurangan pendapatan, karena dibilang ditambahkan. Jadi gajimu sudah 3 juta, 10 juta ditambahkan lagi. Engkau bisnis, pemasukanmu 20 juta ditambahkan lagi. Tidak ada itu orang yang mencari Tuhan justru dikurangkan. Tidak dikatakan akan dikurangkan kepadamu, tapi akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan. Kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu kita sudah tidak, semua itu kita anggap sampah. Seperti Paulus mengatakan, segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Tuhan. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, persekutuan dalam penderitanya dan kuasa dalam kebangkitannya. Kehendak Paulus hanya mengenal Dia. Apa kehendak kita? Buat mesbah keluarga 10 menit, 15 menit saja, pujian penyembahan, firman Tuhan, berdoa syafaat bagi Indonesia, bila perlu bangsa-bangsa 20 menit setiap hari. Itu kemauan Tuhan, kerinduan Tuhan di mesbah setiap hari. Amin. Covid ini membuat banyak orang berseru kepada Tuhan, membuat orang minta tolong sama Tuhan. Saya mau bahas tentang pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ada 3, minta, dapat. Minta diberi, cari, mendapat, ketok, pintu dibukakan. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah minta terus kepadamu, aku sudah bermohon terus kepadamu, aku sudah berdoa syafaat, aku sudah melayani, aku sudah khotbah, tapi kenapa justru keadaan seperti begini terasa semakin susah, semakin sulit? Jawabannya adalah di ayat 11. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, garis bawahi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka minta kepadanya. Garis bawahi lagi, yang memberikan yang baik. Jadi Tuhan jawab tapi memberikan yang baik kepada kita, bukan tidak baik. Saya kasih contoh. Anak saya, JJ, pernah makan es krim 1-2 es krim. Ada satu kali dia makan sampai 3, besoknya dia sakit. Saya larang, kenapa? Karena tidak baik bagi saya. Tapi bagi anak saya JJ itu baik. Dia bilang, aduh papa, menyenangkan sekali sambil dia isap-isap. Begitu juga Tuhan. Baik bagi Tuhan sudah pasti baik bagi kita. Walaupun kita dalam pergumulan, dalam kondisi seperti sekarang ini, tapi baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Jadi jawabannya ini adalah Tuhan berikan tapi yang baik bagi kita. Nah, kadangkala manusia itu tidak tahu kalau itu yang baik. Karena Pengkhotbah 3 ayat 11 dan seterusnya mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi manusia tidak dapat menyelami pikiran Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak tahu. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 2 dasar. Dasar pertama itu 24 dan 25, ini di atas batu. Dasar kedua di atas pasir, ayat 26 dan 27. Perbedaannya adalah ini mendengar dan melakukan, ya. Hasilnya ini. Ayat 26 itu mendengar tapi tidak melakukan, hasilnya ini. Jadi kalau mau hasil bagus harus dilakukan, ya. Garis bawah ini mendengar dan melakukan. Kemudian ini juga digaris bawahi, mendengar tidak melakukan. Mau lakukan firman Tuhan? Sekarang firman Tuhan yang mana? Yang baru saja kita baca, dan semua ini firman Tuhan. Jadi kalau Anda sudah mendengar, sudah membaca puluhan ratusan kali cari kerjaan Allah, cari benar kerajaan Allah, lakukan. Maka saat datang badai, itu tidak seperti gini ini. Lalu datanglah banjir, angin ini, banjir angin ini, badai, pergumulan seperti sekarang ini Covid, ya. Masalah banyak yang tumbang, perusahaan ada gulung tikar, ada PHK di mana-mana. Tapi anak Tuhan unshakable,
tidak terguncangkan. Karena dia mencari kerajaan Allah. Jadi kalau Anda melakukan, tidak terjadi apa-apa. Pergumulan apapun itu, badai apapun yang datang itu, kita tetap kokoh. Kita cari kerajaan Allah. Jangan cari hal yang sia-sia. Kalau Anda melakukan itu, Anda tidak akan roboh. Makanya tidak terpengaruh resesi. Tidak tahu kapan berakhirnya resesi ini. Jadi walaupun masih berlangsung, beberapa bulan kemudian, 1 tahun, kita tidak terpengaruh. Malahan kita semakin ditambahkan. Matius 6 ayat 33 ya. Tidak ada lagi yang dipotong-potong gajinya, pengurangan, di PHK, tidak ada. Kalau benar-benar mencari Tuhan. Ini firman Tuhan kok. Dengan motivasi benar ya. Mencari Tuhan dengan motivasi benar. Manusia itu banyak sekali punya motivasi yang tidak benar. 5 roti dan 2 ikan. Ada banyak orang datang. Yesus mengatakan apa? Kamu datang kemari bukan karena kamu melihat tanda-tanda dan percaya, tetapi karena kamu telah makan roti dan kenyang. Karena kita mau ditambahkan semua di Matius 6:33, kita cari Tuhan, itu motivasi salah. Manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati, menyelidiki hati. Jadi dengan motivasi yang benar, kita cari Tuhan dengan haus, lapar akan Tuhan, rindu. Minta sama Tuhan supaya engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kasih yang mula-mula itu dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, dilahirkan kembali. Maka engkau tidak akan tergoncangkan. Masih lama pun COVID 1 tahun lagi, engkau tidak akan tergoncangkan. Malah engkau akan semakin diberkati. Orang lain sudah mengeluh, tapi kita tetap berdiri kokoh. Kalau kau pelaku firman Tuhan, setan itu datang sendiri sama engkau minta ditengking. Sama seperti di Gerasa. Kan di Gerasa setan datang sama Yesus minta ditengking, betul? Tidak perlu engkau datang, dalam nama Yesus keluar. Dia yang datang sendiri minta ditengking. Itu pelaku firman Tuhan. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Jadi lakukan. Berikan kami kekuatan, gairah, kerinduan, kehausan, kelaparan untuk melakukan firman-Mu, Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman. Tanam kami di hadirat-Mu, habiskan kedagingan kami, paksa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, materikan firman-Mu dalam hati kami, berbuah, berakar, dan kami tetap tidak tergoncangkan walaupun masalah apapun datang. Karena kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan. Biar hati kami terus melekat kepadamu, sehingga kami semakin terpesona, semakin kagum, semakin terpikat kepadamu, tergila-gila kepadamu, mencintai Engkau melebihi segala sesuatu, menginginkan Engkau melebihi segala sesuatu, mengejar terus hadirat-Mu, memburu Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, hamba semakin kecil dan Engkau semakin besar. Terpujilah nama-Mu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, haleluya. Amin. Sahabat pendengar, terima kasih Anda baru saja mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati.